Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita mengulang materi pelajaran Al-Quran Hadis pelajaran 6 tentang surah Al-Qari'ah di halaman 75 sampai dengan halaman 83. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Sekarang silahkan anak-anak buka bukunya pada halaman 75. Di situ ada gambar orang-orang yang terkena bencana alam. Apa saja sih bencana alam itu? Nah, bencana alam itu contohnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan lain-lain. Nah, di situ menggambarkan orang-orang yang sedang memberi bantuan dan sedang memberi pertolongan pada korban bencana alam. Oke, hari ini kita akan mempelajari surah Al-Qari'ah. Selanjutnya di halaman 77 itu ada dua gambar. Gambar yang pertama itu merupakan gambar bencana alam tsunami. Itu terlihat ya ombaknya hampir menyentuh ketinggian pohon kelapa. Terus yang kedua itu ada gambar bencana alam gunung meletus. Nah, anak-anak tahu tidak, ada yang lebih mengerikan dari bencana alam, yaitu kiamat. Nah, ketahuilah bahwa kejadian pada hari kiamat itu lebih dahsyat dari bencana alam yang terjadi selama ini. Pada saat itu tidak ada satupun makhluk yang dapat menyelamatkan diri. Nah, jadi hari kiamat itu adalah hari berakhirnya kehidupan di dunia ini. Oke, lanjut di halaman 78. Di situ ada gambar bencana alam gempa bumi ya, anak-anak. Nah, bencana alam itu bisa menimpa siapa saja dan kapan saja. Semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja yang bagian A, lafal surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah adalah surah ke-101. Surah ini turun sesudah surah Quraisy. Surah Al-Qari'ah termasuk surah Makkiyah karena turun di Mekah. Nama Al-Qari'ah diambil dari ayat pertama yang berarti mengetuk dengan keras. Kemudian kata ini dipahami sama dengan hari kiamat. Nah, surah Al-Qari'ah itu terdiri atas 11 ayat. Nah, sekarang kita baca bersama-sama ya. Lafal surah Al-Qari'ah. Bismillahirrohmanirrohim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Wa takunul jibalu kalanghnil manfus. Fa'amma man saqulat mawazinu fahuwa fi issatir radiyah. Wa amma man khafat mawazinu fa umuhu hawiyah. Wa ma adraka mal hiyah narun hamiyah. Nah, selanjutnya di halaman 79 yang B itu melafalkan surah Al-Qari'ah per lafal. Silakan anak-anak baca sendiri ya. Terus yang C itu menerjemahkan surah Al-Qari'ah. Yang pertama ada mufrodat atau arti kata. Jadi arti per lafal kata. Silakan anak-anak baca sendiri. Terus yang kedua terjemahan surah Al-Qari'ah. Nah, kita baca bersama ya terjemahan surah Al-Qari'ah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang ayat pertama artinya hari kiamat. Ayat kedua, apakah hari kiamat itu? Yang ketiga, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Ayat yang keempat artinya pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Ayat kelima, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Ayat keenam, maka adapun orang yang berat timbangannya atau kebaikannya. Ayat ketujuh artinya
maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Ayat ke-8 artinya, dan adapun orang yang ringan timbangannya atau kebaikannya. Ayat ke-9 artinya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Ayat ke-10, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Dan ayat yang terakhir 11 yaitu artinya yaitu api yang sangat panas. Nah, jadi ketika hari kiamat itu manusia akan seperti laron yang berterbangan, sedangkan gunung-gunung itu seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Kita bisa membayangkan ya gimana bulu-bulu kalau dihambur-hamburkan itu pasti jadi kecil-kecil serpihan-serpihan gitu. Nah, terus adapun orang yang memiliki timbangan kebaikan yang berat itu akan berada dalam kehidupan yang memuaskan atau ada di surga. Sedangkan orang yang ringan timbangan kebaikannya itu tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Oke, lanjut di bagian D. Kandungan surah Al-Qari'ah. Hari kiamat adalah saat berakhirnya kehidupan di dunia atas kehendak dan kekuasaan Allah. Pada saat itu, semua alam dan makhluk hidup akan hancur lebur dan hanya Allah yang hidup berkuasa. Manusia digambarkan seperti anai-anai yang bertebaran. Mereka berhamburan ke sana kemari untuk menyelamatkan diri. Seorang anak lupa dengan orang tua, saudara, dan keluarga yang lainnya. Gunung-gunung bagaikan kapas yang berterbangan. Nah, pasti mengerikan ya anak-anak. Jika semua itu terjadi, kita tidak dapat lagi menyelamatkan diri. Nah, setelah semua itu terjadi, manusia hanya tinggal menunggu nasib. Mereka yang memiliki timbangan amal kebaikan lebih banyak akan mendapat penghidupan yang memuaskan yaitu surga. Sedangkan mereka yang memiliki timbangan amal keburukan lebih banyak akan mendapat kesengsaraan yaitu di neraka. Di halaman 83 itu ada cerita bermakna. Ada dua gambar. Gambar yang pertama itu orang-orang yang suka mengadu ayam, mereka akan diadu di depan ayam di akhirat kelak. Oleh karena itu, jaga perilakumu di dunia, karena akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Jadi anak-anak harus menyayangi hewan, nggak boleh menyakiti ya. Kalau anak-anak menyakiti hewan pasti nanti kelak di akhirat juga akan tersakiti. Terus gambar yang kedua, orang-orang yang membiasakan diri melakukan perbuatan baik dan mulia di dunia, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, mereka kelak akan bahagia di surga. Nah, contohnya seperti itu ya, gambar anak-anak yang sedang mengaji. Anak-anak pasti di rumah juga mengaji di TPA ya. Oke. Hikmah dari cerita kedua tersebut yaitu ingatlah semua yang kita kerjakan di dunia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Selanjutnya bagian khulasah atau rangkuman. Yang nomor 1, surah Al-Qari'ah adalah surah yang ke-101 dan terdiri atas 11 ayat. Yang kedua, surah Al-Qari'ah menerangkan tentang kejadian hari kiamat. Yang ketiga, jika amal kebaikan lebih berat timbangannya, balasannya adalah surga. Jika amal keburukan lebih berat timbangannya, balasannya adalah neraka. Baik, itu saja yang dapat Bu Guru sampaikan. Semoga anak-anak bisa memahami materi ini. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.